Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat semua. Pada sesi kali ini kita akan mengenal mengenai web blog atau website blog atau free website. Mengapa dikatakan free website? Karena memang hostingnya sudah disediakan oleh si penyedia jasa ya, jadi tidak berbayar. Jadi bisa kita sebut sebagai free website web blog ini. Nah, eh, kali ini kita akan belajar tentang blogger atau blogspot. Namun sebelum ke sana kita akan mengenal sejarah daripada blog ini sendiri ya. Bagi Anda yang eh, berusia mungkin 30-40 tahun ke atas dahulu mengenal beberapa situs pre-website, penyedia jasa website seperti GeoCity gitu ya. Jadi kalau Anda dahulu sempat memiliki sebuah free website dengan domain bla bla bla.geocity.com itu ya. Ini geocity.com itu artinya Anda sudah tua banget ya. Nah, layanan geocity.com ini sudah tidak ada lagi di dunia, namun belum ditutup ya, masih ada di Jepang ya. Menurut rilis ini masih ada tersedia layanan ini di Jepang. Saya juga memiliki ini dulu, namun karena setelah diakuisisi oleh Yahoo itu masih bisa digunakan, tapi beberapa waktu belakangan karena memang persaingan dia kalah bersaing dengan beberapa free website yang lain. Jadi geocity.com ini merupakan layanan free website yang dahulu cukup terkenal ya di Indonesia. Tapi sekarang sudah tidak bisa diakses lagi untuk Indonesia, bahkan di dunia hanya tersedia di Jepang saat ini. Bahkan mungkin saat ini pun GeoCity ini sudah di Jepang sekalipun mungkin sudah tidak bisa diakses lagi, tidak melayani itu lagi, atau bahkan mungkin sudah gulung tikar gitu ya. Karena memang Yahoo-nya sendiri sekarang uh, semakin semakin terpuruk ya, semakin terpuruk. Padahal dia dahulu merupakan salah satu search engine. Yahoo ini merupakan salah satu search engine terbesar. Uh, Google sekalipun itu kalah ya, search engine Google sekalipun kalah pada zamannya gitu ya. Tapi sekarang dia jauh di bawah Google gitu ya. Nah, namanya GeoCity. Kemudian dahulu itu kita juga mengenal yang namanya Tripod. Nah, ini ada namanya tripod.com. Sayangnya memang tripod.com ini juga termasuk free website, jadi website gratisan. Dan sayangnya juga memang tidak bisa diakses lagi ya. Ini memang cerita tempo dulu. Jadi kalau kita dahulu bisa memiliki misalnya fathur.tripod.com itu udah keren, atau fathur.geocity.com itu juga keren pada saat itu. Tapi sekarang sudah tidak ditemukan lagi ya. Sekarang ada WordPress untuk pre websitenya atau web blognya, ada Blogspot gitu ya. Nah, pilihan lain itu ada yang namanya Angel Fire. Nah, ini tempo dulu nih, cerita tempo dulu juga ya. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia, ini di Wikipedia bagian bawah, inilah beberapa ya, seperti Neocity, AOL. Ini termasuk yang pada saat itu uh, merajai untuk blogger ya, blogger. Kemudian uh,
sekarang itu untuk memiliki sebuah website Anda bisa berbayar. Jadi kalau berbayar itu artinya Anda memiliki domain sendiri. Jadi misalnya seperti saya punya domain uh, fathur.web.id, ini domain sendiri ya. Ini domain sendiri. Jadi semacam ini. Ini berbayar, domainnya berbayar. Walaupun ini sebenarnya web yang saya miliki ini adalah web blog, dalam hal ini blogspot ya. Ini sebenarnya blogspot namun menggunakan domain yang sudah di customize sesuai dengan keinginan, sesuai dengan domain kita sendiri ya, yang kita miliki. Nah ini caranya ada nanti di dalam sesi tersendiri akan kita bahas. Ini menggunakan blogspot ya, jadi ini bukan web hosting murni, karena untuk web hosting itu berbayar ya. Web hosting itu berbayar kalau menggunakan domain sendiri, dan harganya lumayan ya, lumayan. Nah, ada yang free. Contoh yang free ini ada contohnya, ada wix.com. Jadi dengan wix.com Anda bisa memiliki website pribadi atau blog pribadi ya. Jadi dengan wix.com tinggal klik get start, Anda akan punya ya web blog ya. Ini tidak berbayar, ini gratis ya. Tetapi memang domainnya nanti menggunakan domain yang disediakan adalah wix.com. Jadi misalnya namanya nanti fathur.wix.com. Jadi untuk sebuah prestis ya. Jadi kalau ini untuk sebuah perusahaan ini enggak tidak disarankan. Kenapa? Karena memang hubungannya dengan prestis perusahaan tersebut. Masa sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar, menggunakan hosting gratisan istilahnya gitu ya. Begitu juga ketika sebuah perusahaan menggunakan, ini ada namanya webly.com. Sama, ketika perusahaan menggunakan webly.com sebagai hostingnya, nanti akan menjadi misalnya telkom.webly.com, kan nggak bonafit gitu ya, mestinya harus telkom.com. Domainnya di root domainnya ya, jadi mestinya telkom.com. Kemudian penyedia jasa lainnya adalah WordPress. Nah ini cukup banyak yang menggunakan wordpress.com, nanti namanya menjadi misalnya fathur.wordpress.com. Tapi untuk menggunakan nama-nama yang pendek semacam itu agak sulit sekarang. Kenapa? Karena memang jumlah account yang terdaftar di wordpress.com itu udah jutaan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya mendaftar di wordpress.com, ingin punya blog dengan nama misalnya fathur.wordpress.com, itu rasanya sangat sulit gitu ya. Rasanya sangat sulit. Kenapa? Mungkin sudah ada yang memiliki itu sebelumnya. Ya, apalagi misalnya budi.wordpress.com gitu ya. Ini juga akan sangat sulit. Jadi teknik pendaftarannya tinggal masukkan email, username, password, create account, nanti akan ada pengaturan dasarnya gitu ya. Begitu juga untuk Weebly, create your website, tentu akan proses registrasi sama. Kemudian yang Wix juga sama, get start. Nah, jadi yang saya sebutkan 3 ini ini yang web blog yang sekarang ini free ya, termasuk free website yang banyak digunakan orang. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat web blog atau free website dengan menggunakan Blogger. Jadi ketikkan blogger.com, nanti hasil dari blog yang Anda buat ini
akan menggunakan domain yang disediakan oleh Blogger, yakni blogspot.com. Jadi namanya nanti misalnya fathur.blogspot.com, walaupun di sini nanti untuk masuk pertama kali untuk membuat, create, edit dan update dan lain sebagainya itu kita menggunakan link blogger.com gitu ya. Nah, sebelum kita memulai, kita akan lihat dulu sebenarnya weblog ini apa sih gitu ya. Weblognya apa sih, pre-website-nya apa sih. Nah, mungkin Anda pernah mendengar yang namanya CMS, Content Management. Nah, ini Content Management System. Apa itu Content Management System? Ya, Content Management System atau CMS adalah sebuah software komputer yang digunakan untuk memanage kreasi, modifikasi dari digital content. Ya, nah Blogger, gitu ya. Blogger yang kita bahas tadi, Blogger atau blogspot.com, kemudian WordPress, kemudian Weebly, Wix. Yang dahulu itu ada namanya GeoCity, Treefort. Ini semua free website yang masuk dalam kategori CMS, Content Management System. Jadi intinya ini adalah sebuah aplikasi untuk manage konten gitu ya. Kita mungkin Anda juga pernah dengar yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, Learning Management System itu sistem pengelolaan pembelajaran. Nah, misalnya Moodle, kemudian Google Classroom, Microsoft Teams, kemudian banyak lainnya ya, itu masuk dalam kategori Learning Management System, sistem manajemen pembelajaran. Nah, yang akan kita bahas ini adalah salah satu bagian daripada Content Management System. Salah satu contoh daripada Content Management System, yakni Blogspot atau Blogger atau WordPress contohnya, atau Weebly.com atau Wix.com. Nah, demikian pengenalan tentang apa itu Blogspot, ya, apa itu Blogger, apa itu weblog, apa itu free website. Nah, jadi saya akan coba rumuskan ulang lagi kesimpulannya bahwa blogger.com atau blogspot.com atau wordpress.com atau weebly.com atau wix.com atau penyedia jasa web blog atau pre-website lainnya itu masuk dalam kategori CMS atau Content Management System. Ya, masuk dalam kategori Content Management System. Contohnya adalah Wix.com, Weebly, WordPress, dan Blogger atau blogspot.com. Nah, sebagai tambahan, kalau yang seperti ini Anda menemukan sebuah URL atau homepage, misalnya namanya www.fathur.web.id, ini adalah contoh blogspot yang sudah di customize. Jadi kalau Anda bertemu dengan sebuah link yang bukan milik Blogspot, bukan milik WordPress, bukan milik Wix, bukan miliknya Weebly, itu bisa disimpulkan ada dua kesimpulan yang mungkin terjadi ya. Pertama, memang ini adalah sebuah
website berbayar. Jadi bukan free website. Bisa jadi ini free website berbayar. Kenapa? Karena sudah menggunakan domain customize gitu ya. Namun atau contoh lain ya, contoh lain misalnya kalau Anda membuka situs-situs pemerintahan ya, situs-situs pemerintahan misalnya Kemdikbud ya, saya akan buka kemdikbud.go.id. Domain-domain yang seperti ini biasanya adalah domain dengan hosting, web hostingnya itu berbayar ya, atau memiliki web hosting sendiri ya. Jadi kalau yang semacam ini, nah makanya domainnya bisa di customize sesuai dengan keinginan kemdikbud.go.id. Jadi konten yang ada di kemdikbud.go.id ini ditempatkan di sebuah server berbayar, gitu ya, server berbayar. Begitu juga yang ini, ada kemungkinan ini ditempatkan di server berbayar, tapi untuk kasus domain saya ini tidak ditempatkan di server berbayar, tetapi menggunakan Blogspot. Jadi dibuat dengan menggunakan Blogspot. Ini nama aslinya sebenarnya pendidikan kaltim.blogspot.com. Ini aslinya sebenarnya seperti itu, pendidikan kaltim.blogspot.com. Tetapi ketika diklik larinya ke sini, ke fatur.web.id. Jadi ini sudah menggunakan customize, domain customize yang ada di Blogspot. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya alamat aslinya adalah pendidikan kaltim.blogspot.com. Jadi ini bukan dibuat dengan menggunakan coding murni, website murni, tidak, tetapi ini menggunakan Blogspot atau blogger sebenarnya. Tetapi domain pendidikan kaltim.blogspot.com ini sudah di customize, sehingga ketika ini diklik dia akan lari redirect langsung dengan ke fatur.web.id. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas di sesi tersendiri. Baik, demikian sesi kita mengenai pengenalan web blog atau free website atau content management system. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.